Orang-orang yang hanya menilai fisik ini seperti setan, Mas Rifki, seperti iblis. Iblis itu kan sebenarnya dia tidak mau tunduk pada Adam karena hanya melihat fisik kita. Bahwa kata iblis, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ya kan? Dia diciptakan dari tanah, secara fisikal itu dari tanah. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Api itu lebih unggul daripada tanah. Nah, kalau kita justru melanggengkan argumentasi iblis dengan body shaming dan sebagainya, sebenarnya kita merendahkan kemanusiaan kita hanya pada unsur tanah kita, unsur fisik kita. Makanya kita seperti iblis dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini ditemani oleh Ustadz Hasan, kita akan membahas mengenai body shaming atau ejekan fisik, hinaan fisik. Ya, body shaming memang agak sedikit berbeda dengan bullying atau perundungan ya. Tapi dampaknya hampir mirip. Ya, kalau misalkan bullying bisa lebih pada ada kekerasannya gitu ya. Tapi kalau body shaming hanya ejekan atau hinaan fisik, tapi ya nyelekitnya sama lah istilahnya gitu. Nah, dampak body shaming itu bukan hanya pada pada tubuh si anak, tapi juga pada psikologisnya. Misalkan dia tidak percaya diri lagi, atau bahkan dia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, dia tidak berdamai dengan tubuhnya sendiri, dengan dirinya sendiri. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam Mas Rifki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pernah body shaming dulu? Waktu kecil kayaknya kita sering. Sepertinya pernah. Tapi kita baru menyadari bahwa masing-masing kita kayaknya pernah, Mas Rifki, disadari atau enggak. Itu jadi masing-masing kita secara tidak sadar bahwa itu melakukan kekerasan yang sifatnya verbal, yang tadi sebenarnya body shaming itu kadang-kadang orang nggak sadar bahwa itu termasuk dari bullying, ya kan? Bullying mengatakan bahwa badan kita misalkan atau badan seseorang itu dikatakan sesuatu yang negatif, itu sebenarnya sudah bullying. Tapi mungkin pada masyarakat tertentu kayak semacam ada pemakluman. Kenapa masyarakat seperti memaklumi ada penghinaan atau ejekan fisik? Karena mungkin ya dianggap suatu hal yang biasa, ya memang ya begitu adanya gitu. Kalau memang begitu adanya bukan hinaan dong, bukan ejekan. Banyak faktor, Mas Rifki. Jadi kalau saya lihat dari beberapa artikel di internet maupun di psikologi, body shaming itu berasal dari memang ya ketidakpercayaan diri seseorang yang menganggap dirinya kemudian lebih unggul, sehingga keunggulan dirinya harus merendahkan orang lain. Ketika dia pengen diakui atau pengen diunggulkan, tapi dengan cara merendahkan orang lain, itu namanya body shaming. Tentu ya di wilayah tubuh-tubuh tertentu yang merasa dia itu lebih unggul. Nah, yang kedua, ada juga body shaming itu karena ada semacam standar-standar yang dibikin oleh masyarakat, bahwa yang namanya orang cantik itu adalah orang yang hidungnya mancung. Orang yang cantik itu karena kulitnya itu putih, halus dan sebagainya. Nah, standar-standar itu kemudian tanpa disadari itu dimanfaatkan, dikomersilkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadilah iklan, Mas Rifki. Jadi skincare yang membuat orang itu sehingga merawat tubuhnya mengikuti idola-idola yang dia standarkan, menjadikan acuan, yang dijadikan acuan sehingga itu seolah-olah standar. Kalau di bawah standar berarti kita seolah-olah wajar kalau ngebully orang tertentu, ya kan? Kalau orang itu misalkan kulitnya tidak dirawat sehingga banyak sedikit sudah mulai berkeriput, itu kayaknya ada sesuatu yang salah dalam diri dia. Misalnya rambutnya acak-acakan, agak kusut, agak berminyak, itu seolah-olah ada sesuatu yang salah. Dan itu tidak kita sadari bahwa itu pengaruh iklan atau pengaruh standar-standar sosial itu membuat kita itu seolah-olah sah, membuat orang itu
membuat orang itu dibully, bahkan direndahkan secara kualitas tubuhnya, tubuh tertentunya gitu. Ya menarik ya, ada paling tidak 2 faktor tadi yang Ustaz Hasan sebutkan. Yang pertama adalah orang merasa ingin diakui eksistensinya ketika merendahkan orang lain, termasuk dalam hal ini kalau dalam body shaming ini konteksnya fisik ya. Dia pengen diakui kegantengannya, kecantikannya dengan merendahkan orang lain, dengan menjelek-jelekan orang lain. Padahal ketika dia merasa ganteng dan atau merasa cantik, ya dia akan cantik tanpa merendahkan orang lain pun udah cantik gitu. Kenapa harus menjelekkan orang lain untuk menjadi cantik atau menjadi ganteng? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tentang standarisasi fisik ya. Ya memang di era penuh citra ini, penuh apa ya, penuh imaji yang dibangun gitu ya. Ya standarisasi itu seperti diciptakan, dibentuk gitu loh, sehingga untuk apa kepentingan ya bukan hanya finansial tapi juga kepentingan lainnya yang implikasi dari itu semua. Ya seperti misalkan ada standarisasi cantik, cantik rambutnya hitam segala macem, kulitnya kuning langsat segala macem, semampai kayak gitu-gitulah. Itu kriteria yang kayaknya sudah diciptakan dan kita taken for granted menerimanya, padahal nggak seperti itu. Standar itu nggak baku gitu. Misalkan ada di bangsa lain yang menganggap wanita cantik adalah yang ya maaf tubuhnya gemuk gitu misalkan. Nah kayak gitu-gitu kan standarnya kan ternyata berbeda. Nah bagaimana misalkan menghancurkan standar itu gitu loh, bahwa itu bukan standar baku kok, bahwa kecantikan atau selera gitu itu adalah personal, sangat individual. Ya, kalau kita diajari ya di dalam agama Mas Rifki, bahwa Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Pertama dari laki-laki, jenis kelaminnya saja sudah berbeda. Keturunan bangsa maupun suku itu sudah berbeda. Artinya implikasi dari itu kan bentuk mukanya berbeda, bentuk kulitnya, warna kulitnya berbeda, terus mancung enggaknya berbeda. Apakah itu bisa di-compare? Nggak bisa. Apakah itu bisa distandarkan? Harusnya kan nggak bisa. Dari perbedaan-perbedaan yang memang itu berasal dari sunnatullah, harusnya kita memiliki sense untuk saling menghormati. Harusnya kita punya cara bagaimana kita itu bisa menghargai satu sama lain, karena perbedaan itu tidak mungkin diseragamkan. Misalnya kita kutip dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami itu, yaitu Allah, menciptakan kalian itu min dzakarin wa unsa, dari 2 jenis kelamin, ada laki-laki maupun perempuan. Nah sekarang ini sudah mulai muncul kelamin yang ketiga. Kita nggak usah bicarakan sekarang, mungkin episode selanjutnya kita bicarakan ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikannya itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah ini yang penting Mas Rifki, lita'arofu, untuk saling mengenal. Bahkan kalau saya mempunyai pemahaman sendiri, lita'arofu itu untuk saling bermakrifat. Dengan kita melihat sesuatu yang berbeda, kita semakin sadar, oh iya ya, Tuhan bisa menampil sesuatu yang seperti ini. Jadi tidak sama. Jadi kita bisa mengenal Tuhan dalam penampilan yang berbeda-beda, tapi tetap bisa melihat intinya, bisa melihat esensinya, bahwa di dalam bangsa Jawa, di dalam suku Madura, di dalam suku Minang dan sebagainya, kita bisa melihat esensi yang sama, yaitu Tuhan ada di mana-mana itu. Nah itu kan keren. Nah kalau kita menyetandarkan itu semua, bahwa orang yang baik itu ada standarnya seperti ini, orang yang cantik itu standarnya seperti ini, kan semacam kayak memberangus sunnatullah yang sudah ada. Nah itu kan berarti kita menentang kehendak Tuhan, Mas Rifki. Nah dengan body shaming, secara kita tidak sadar bahwa kita mengingkari sunatullah itu, mengingkari keragaman itu, mengingkari keunikan itu semua, Mas Rifki. Iya lucu juga kalau misalkan kita mau
siapa yang lebih ganteng dari kita, kita ukur hidungnya yang paling mancung siapa. Wah, kamu misalkan cuma 5 cm, saya 6 cm, saya lebih ganteng. Kayak gitu tuh lucu juga ya. Tapi betul bahwa lita'arafu untuk saling mengenal, ya karena semua orang berbeda, baik dari sifat, karakter, sidik jari, muka, hidung, segala macam, telinga, rambut, segala macam. Nah, bukan untuk saling menjelekkan, semua itu adalah wasilah kan sebenarnya media kita. Untuk apa Allah menciptakan ini semua buat kita? Untuk saling membanding-bandingkan, untuk dibanding-bandingkan gitu kan? Enggak. Tapi pasti ada tujuan tertentu. Nah, itu tujuannya apa kira-kira? Nah, tujuannya pas nih di ayat ini. Makanya setelah Tuhan itu menciptakan kita itu dari jenis yang berbeda, laki-laki perempuan, kemudian kita dijadikan bangsa-bangsa maupun suku-suku yang berbeda, lita'arafu, saling mengenal, bukan hanya saling mengenal fisiknya berbeda, tapi saling mengenal bahwa di semua yang perbedaan itu ada Tuhan yang kita saksikan di situ. Nah, ini Tuhan menekankan tujuan dari itu semua apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa Tuhan itu melihat bukan hanya fisik. Kalau fisik bisa berbeda-beda, tapi kalau takwa atau kedekatan kita pada Tuhan itu tidak kita realisasikan dalam kesadaran fisik ini, itu tidak ada gunanya. Makanya fisik boleh berbeda, tutur kata bisa berbeda, terus kemudian warna kulit bisa berbeda, tapi Tuhan itu melihat esensi dari diri kita. Kamu takwa atau enggak? Kamu sadar pada Tuhan atau enggak? Makanya inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah indallahi atqakum. Bagi Tuhan itu adalah takwa, yang bertakwa. Orang-orang yang merealisasikan kesadaran Tuhan hadir melalui fisik ini. Tapi kalau orang-orang yang hanya menilai fisik ini, seperti setan, Mas Rifki, seperti iblis. Iblis itu kan sebenarnya tidak mau menghargai Adam, atau dia tidak mau tunduk pada Adam karena hanya melihat fisik kita. Bahwa kata iblis, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ya kan? Jadi dia diciptakan dari tanah, secara fisikal itu dari tanah. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Api itu lebih unggul daripada tanah. Nah, kalau kita justru melanggengkan argumentasi iblis dengan body shaming dan sebagainya, sebenarnya kita merendahkan kemanusiaan kita hanya pada unsur tanah kita, unsur fisik kita. Makanya kita seperti iblis dong. Makanya di sini Tuhan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian itu bagi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Takwa kalianlah yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Takwa kalianlah yang mengunggulkan bahwa manusia itu lebih unggul dari semua makhluk yang lain. Nah, itu kesadaran itu Mas. Ya, luar biasa ya. Ya, dalam sebuah hadis juga kan disebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila taqwa. Ya, Allah melihat takwa, bukan melihat rupa, melihat fisik kita gitu ya. Ya, begitu juga ketika ada superior inferior gitu ya. Ya, ketika merasa misalkan suku bangsa tertentu merasa lebih superior dibanding suku bangsa yang lain, yang terjadi adalah misalkan ya seperti yang terjadi pada masa Hitler gitu. Ya, dia merasa suku Arya paling tinggi dan membasmi suku lainnya yang dianggap rendah gitu. Ya, dalam konteks ini juga ketika kita merasa ganteng atau merasa cantik, ya kita merasa layak untuk membuli atau membody shaming teman-teman mereka yang kita anggap jelek. Padahal ya kalau emang udah ganteng, kalau emang udah cantik, ya tanpa mau bully pun udah cantik gitu loh. Ya jangan ya berarti itu terselip sebenarnya ada ketidakpedean dia tidak merasa cantik, dia tidak merasa ini sebenarnya. Jadi dia butuh konfirmasi orang. Betul. Gitu. Nah, nah ketika superior inferior inilah yang ya semua diciptakan sama kok, semua nggak di tanah gitu ya kira-kira ya. Ya jangan pernah merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih cantik, lebih ini. Ya Allah nggak ngeliat itu semua. Ya mungkin manusia masih melihat lebih kaya, enak nih di ditraktir mulu gitu, atau lebih cantik, enak nih, kelihatan lebih lebih seger ya. Dideketin banyak laki-laki misalkan atau apa. Tapi ya bahwa itu cuma tipuan kali ya.
Ya, makanya kalau kita hidup di dalam kesadaran hanya fisik, Mas Rifki, fisik ini menua, fisik ini berubah. Bahkan ketika kita masih ingat kan masa kecil kita, tahu-tahu kita sudah segini gedenya kan. Nah, 10 tahun yang akan datang, fisik ini sudah mulai berkerut, fisik ini sudah bahkan mulai rentak dan akhirnya kembali lagi ke tanah. Nah, makanya orang yang hidup dalam kesadaran murni hanya fisik, kalau dalam Islam menyebutnya murni hanya sekedar duniawi, tidak memperlihatkan atau tidak fokus pada dirinya yang ukhrawi, diri yang batin itu, maka dia tertipu. Ya. Mata'ul ghurur, kan dalam Quran sering disebutkan seperti itu. Kenikmatan, keindahan yang sebenarnya hanya sementara dan itu menipu. Nah, makanya balik lagi bahwa benar bahwa laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk loh. Tapi ingat dalam lanjutan ayat itu dikatakan summa radadnahu asfala safilin. Kalau kita hanya fokus pada kesadaran tubuh kita, kita tidak juga fokus pada kesadaran rohani kita, yang di situ kita kembali ilaihi rajiun kepada Tuhan. Kita di situ summa radadnahu asfala safilin, kita akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya, ya kan? Tapi kalau kita dalam kesadaran fisik ini justru dijadikan tempat, fisik ini kalau dalam ajaran Islam itu kan sebagai masjid kita, sebagai sarana bahwa kita itu beribadah, menyembah pada Tuhan, juga sarana Tuhan itu menampil luar biasa melalui akhlak kita, yaitu Nabi Muhammad itu kan dikatakan khulquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Artinya penampilan fisik ini dijadikan Nabi itu sebagai refleksi atau cermin akhlaknya Tuhan di dalam diri Nabi. Tapi kalau kita memperlakukan kesadaran fisik ini hanya sesuatu yang ya pamer-pameran, ya kan, sesuatu yang hanya untuk mengunggulkan satu sama lain, itu benar-benar tertipu. Oke, ya semua hal yang bersifat fisik, ya tubuh, ya juga hal-hal yang yang bisa kita lihat, kita raba, kita rasakan gitu ya, secara fisik itu semua akan berubah, akan mempunyai bentuk yang akan berubah ya. Ketika perempuan yang cantik sekali bisa jadi semakin tua ya semakin ya mengkeriput kulitnya, hidungnya tidak lagi kelihatan mancung segala macam gitu. Tapi ketika bukan inner beauty-nya yang dikeluarkan, nah dalam hal ini adalah akhlak. Nah justru inner beauty lah ini yang memancarkan beauty itu. Jadi beauty itu bukan dilihat dari fisik sebenarnya, tapi lebih kepada inner beauty. Ketika inner beauty terpancar, maka keindahan, kecantikan, kegantengan itu akan juga terpancar dari dalam hatinya itu gitu. Nah, mari sama-sama mungkin ya kita menggali lagi inner beauty kita untuk bagaimana juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta dan yang memang yang memiliki yang sebenar-benarnya inner beauty gitu loh. Artinya Mas Rifki, kalau orang sudah sadar bahwa yang mulia di dalam dirinya itu diri yang paling dalam dia, yaitu kesadaran ilahi yang ada dalam diri dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa dia yang membuat dia itu mulia, inner beauty itu yang membuat dia mulia. Dia itu memperlakukan kesadaran fisiknya itu ya sewajarnya gitu kan. Ada loh orang yang berjam-jam merias tubuh itu sampai lupa diri. Bahkan kita sadari ya Mas Rifki, kita rela loh untuk menipu orang, swafoto dengan filter-filter yang palsu, kemudian gimmick-gimmick skin tone dan skincare itu demi untuk mengunggulkan yang di luar, tapi kita lupa bahwa keunggulan manusia itu ada yang di dalam itu, inner beauty-nya, akhlaknya, kesadaran ilahi yang ada di dalam dirinya. Kalau itu yang dikeluarkan, sementara tubuh ini juga ikut dirawat dan kemudian juga tampilkan sebagaimana mestinya. Nah, dua-duanya kita mendapatkan dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka itulah yang disebut sebagai keindahan, itulah yang disebut sebagai
beauty. Oke, mari kita tutup ini. Terima kasih Ustaz Hasan. Kita tutup ini dengan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu ganteng, Allah itu cantik. Ya memang Allah tidak bergender ya. Allah tidak memiliki jenis kelamin, tapi Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya bahwa kita punya inner beauty yang di dalam hati kita. Jangan ya pancarkan itu akhlak kita segala macam. Jangan hanya berhenti pada yang fisik, karena yang fisik tidak abadi, yang fisik tidak kekal, yang fisik akan berubah, akan punah bahkan. Ya mari kita gali sama-sama keindahan dalam diri kita. Jangan membuli, jangan body shaming, karena kita semua adalah makhluk Allah yang juga sama indahnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.